Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ibu Nindi Irzafika, SSIMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Big Data. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai hasil analisis dataset diabetes dengan PySpark. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azra Sejida dengan NIM akhir 049. Perkenalkan, nama saya Natasha Febrianti dengan NIM belakang 025. Saya Dinda Wiyastaningsi dengan NIM akhir 035. Saya Sofi Aisyah dengan NIM akhir 042. Baik, selanjutnya akan masuk ke dalam presentasi hasil analisis kami. Baik, dimulai dengan pendahuluan, yaitu latar belakang dari studi kasus yang kami kerjakan, di mana India menjadi negara kedua di dunia yang memiliki angka diabetes terbanyak dan mengalami peningkatan. Pilihan gaya hidup yang buruk dan kebiasaan makan yang tidak sehat menjadi penyebab meningkatnya kasus diabetes. Selain itu, peningkatan jumlah diabetes disebabkan keterlambatan penegakan diagnosis penyakit tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu ramalan yang dapat menjadi alat bantu dalam menentukan apakah seseorang menderita diabetes mellitus atau tidak. Dari permasalahan tersebut, kelompok kami mencoba untuk melakukan analisis prediksi pada dataset untuk memprediksi penyakit diabetes terhadap pasien dengan menggunakan model logistic regression untuk dapat melihat tingkat akurasinya. Kemudian selanjutnya terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan kami coba bacakan adalah apa saja faktor penyebab pasien dapat terkena penyakit diabetes dan seberapa tepat model yang diterapkan dalam memprediksi jumlah dari pasien yang terkena diabetes. Kemudian tujuan dilakukannya analisis menggunakan studi kasus ini adalah memberikan diagnosis secara cepat dan akurat untuk pasien yang diduga menderita diabetes dan mengantisipasi keterlambatan penegakan diagnosa. Kemudian manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini yaitu dapat membantu proses diagnosis pasien yang diduga menderita diabetes lebih cepat. Dengan proses diagnosis yang lebih cepat, diharapkan dapat mengurangi kemungkinan kasus pasien yang meninggal sebelum adanya kejelasan diagnosis. Kemudian, selanjutnya terdapat kajian literatur. Kajian literatur ini akan dibacakan oleh teman saya kepada Dinda, dipersilakan. Oke, selanjutnya ada kajian literatur dari penelitian yang kami lakukan. Di sini ada diabetes. Diabetes atau penyakit gula adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang. Penyakit ini ditandai dengan peningkatan gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal. Selanjutnya ada Python yang adalah sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk membuat aplikasi, perintah komputer, dan melakukan analisis data. Python memiliki sintaks yang mudah diingat dan mudah dimengerti. Oke, next. Selanjutnya ada PySpark, yang merupakan kolaborasi antara Python dan Apache Spark. Apache Spark digunakan untuk mendukung berbagai bahasa seperti Scala, Python, Java, dan R dalam mengembangkan aplikasi ETL terdistribusi. Selanjutnya ada logistic regression atau regresi logistik, yang dimana adalah teknik analisis data yang penting di bidang kecerdasan buatan dan machine learning, dengan menggunakan matematika untuk menemukan hubungan antara dua faktor data. Selanjutnya ada metodologi. Di sini metodologi yang kami lakukan dalam penelitian ini ada peran teknologi Big Data pada studi kasus yang kami lakukan, studi kasus yang kami ambil dengan bantuan Big Data dan analitik data, memungkinkan untuk membantu diagnosis penyakit dengan cepat dan akurat. Biasanya, dokter akan memeriksa pasien secara manual dengan menanyakan langsung kepada mereka tentang penyakit apa yang dialami dan membandingkan gejala mereka dengan gambaran penyakit yang diketahui. Dalam kasus tersebut menjadi sangat kompleks dan kurang efisien. Next,
Nah, Big Data dan Analitik Prediktif ini membantu spesialis perawatan kesehatan dengan pengambilan keputusan klinis. Pemodelan prognostik banyak digunakan dalam perawatan kesehatan untuk tujuan yang berbeda. Beberapa model ditujukan untuk memprediksi hasil penyakit dan atau perawatan di masa mendatang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sofi. Oke, selanjutnya ada metodologi penelitian menurut inovasi yang dikembangkan berdasarkan studi kasus. Nah, pada studi kasus kali ini, data yang diperoleh kami memiliki inovasi untuk melakukan prediksi penyakit diabetes terhadap pasien tersebut dengan model yang akan dibuat. Diharapkan dengan model prediksi yang dihasilkan dapat mempermudah dan meningkatkan efisiensi dalam menentukan penyakit diabetes pada pasien, terutama pasien perempuan keturunan India Pima. Next. Lalu ada yang ketiga, di sini tantangan yang muncul ketika mengembangkan teknologi tersebut. Di sini tantangan yang munculnya itu adalah ruang lingkup dataset yang terbatas. Dengan demikian, proses diagnosis penyakit diabetes yang dapat dilakukan masih tidak efektif untuk diterapkan pada pasien secara general, karena dataset yang ada terbatas untuk pasien dengan kriteria tertentu. Next. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Next. Hasil dan pembahasan ini berdasarkan informasi di kolom dataset, yaitu di kolom ada pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes, pedigree function, age, dan outcome. Lalu deskripsinya itu, kalau pregnancies itu jumlah berapa kali pasien hamil, glucose itu konsentrasi glukosa plasma 2 jam dalam tes toleransi glukosa oral, blood pressure itu tekanan darah diastolik, skin thickness itu ketebalan lipatan kulit triceps, insulin itu insulin serum 2 jam, lalu BMI itu indeks massa tubuh pasien, diabetes pedigree function itu fungsi silsilah diabetes, age itu umur, dan outcome itu variabel kelas. Dari 268 dari 768 adalah 1, yang lainnya adalah 0. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya itu terdapat hasil analisis kami menggunakan tools Python dan Google Colab, di mana yang pertama itu kami akan melakukan install PySpark dengan sintaks pip install PySpark. Kemudian setelah berhasil, kami akan mengimport library yang akan digunakan dalam analisis ini. Di antaranya itu ada import library matplotlib, pyplot, seaborn, pandas, dan juga PySpark.sql. Kemudian selanjutnya kita menggunakan membuat Spark session dengan sintaks berikut seperti Spark sama dengan Spark session .builder .appname logistic get or create. Kemudian kita akan mengekstrak data untuk melihat dataset yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan menyimpan ke dalam data frame dengan nama df. Kemudian kita menggunakan library Spark .read.csv, di mana kita menggunakan dataset yang bersifat CSV dengan nama dataset diabetes.csv, header sama dengan true, invert schema true. Kemudian di sini terdapat understanding data yang akan menampilkan 5 baris data pertama menggunakan sintaks df.show sama dengan 5. Di sini bisa dilihat dataset yang tertera terdapat 5 kolom acak. Terdapat kolom pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, age, dan juga outcome. Kemudian kita akan menampilkan kolom dan juga jumlah baris data menggunakan sintaks print df.columns, print df.count. Jadi di sini akan menampilkan jumlah dari berapa sih jumlah dari kolom yang ada di dataset. Di sini jumlahnya ada 68. Kemudian kita juga akan menampilkan tipe data dari setiap kolom dengan menggunakan sintaks df.print schema. Di sini bisa dilihat tipe data dari semua kolom seperti pregnancy itu integer, glucose integer, blood pressure itu integer, dan yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk menampilkan
data statistik pada setiap kolom digunakan sintaks df describe .toPandas. Nah, di sini sintaks tersebut akan menampilkan output seperti gambar di bawah di layar sini. Selanjutnya untuk menampilkan jumlah target distribusi variabel menggunakan sintaks df.groupBy outcome count.show. Nah, itu akan menampilkan outcome dan jumlah outcome dari data set yang kami gunakan. Nah, selanjutnya ada data preprocessing. Data preprocessing ini merupakan proses penyiapan data guna pemrosesan data lanjutan seperti untuk visualisasi data dan pembentukan model. Nah, di sini yang pertama itu kita ada menampilkan distribusi fitur dengan sintaks seperti pada di layar. Jadi next. Nanti output dari sintaks tersebut adalah sebagai berikut, di mana kita ambil contoh pada tabel outcome yang bernilai 0 ini tidak memiliki atau yang bernilai 0 atau tidak memiliki diabetes sebanyak kurang lebih 500 orang, dan yang bernilai 1 atau yang memiliki diabetes bernilai kurang lebih 250 orang. Next. Nah, selanjutnya kita melakukan pengecekan missing value. Di sini menggunakan sintaks from PySpark.sql functions import is none when count dan call akan menampilkan output seperti di layar. Ini menampilkan masing-masing kolom yang ada dalam dataset menunjukkan bahwa tidak ada missing value dari setiap kolom yang ada. Selanjutnya di sini ada user define function. Kita melakukan import UDF. Untuk selanjutnya itu di next. Nah, kita membuat fungsi pengelompokan usia. Kemudian kita menambahkan kolom age pada UDF. Bisa di next. Nah, nantinya ini akan menampilkan tabel seperti tabel pada gambar di layar ini yang menghasilkan bahwa pada usia 25 sampai 35 tahun rata-rata glukosanya yaitu 119, sekian. Sedangkan untuk yang berusia di bawah 25 tahun memiliki rata-rata glukosa 110, sekian. Selanjutnya untuk yang berusia 36 sampai 50 tahun memiliki rata-rata glukosa 125, sekian, dan orang-orang yang memiliki umur di atas 50 tahun ini memiliki rata-rata glukosa 139, sekian. Oke, next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk Sophie bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya ada visualisasi. Yang pertama itu dengan diagram batang presentasi kelompok usia, di mana sintaksnya itu menggunakan sns.barlot, lalu ada HUDF sama persennya. Nah, di sini dapat dilihat kalau between di antara 25 dan 35 itu persentasenya sebesar 35%, lalu di bawah 20 umur yang di bawah 25 itu di antara 25 sampai 30%. Lalu untuk umur 36 sampai 50 penyakit diabetes itu ada di antara 20 sampai 25%, sedangkan yang di atas 50 itu ada di persentase antara 10 sampai 15. Next. Lalu di sini ada diagram lingkaran berdasarkan persentase kelompok usia dengan sintaks yang ada di layar. Next. Oke, hasilnya masih sama sebenarnya kayak diagram batang, tapi di sini dia diperjelas kalau misalnya di antara 25, antara umur 25 dan 35 itu sebesar 36,3%, sedangkan di bawah umur 25 pasien yang pengidap penyakit diabetes itu sebesar 28,5%, lalu di antara umur 36 sampai 50 ada 23,6%, dan di atas 50 itu ada 11,6%. Next. Oke, di sini ada korelasi dengan mencari dan menampilkan nomor serial fitur
numersial fitur di mana menggunakan sinteks yang ada di layar. Oke, next. Lalu juga ada menampilkan korelasi statistik dengan sintaks yang ada di layar. Next. Dan di sini ada menampilkan heatmap. Nah, heatmap-nya ini menggunakan sintaks sns.heatmap core df, yaitu dia warna yang paling muda itu kan warna 1. Dan di sini hubungan korelasi antara relasi dan atribut itu di mana kalau misalnya dia semakin muda akan semakin tinggi tingkat korelasinya. Oke, next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada tahapan transformasi, di mana kita melakukan encoding terhadap kolom outcome dengan menggunakan one-hot encoder. Di sini kita menggunakan one-hot encoder untuk merepresentasikan data bertipe kategori sebagai vektor biner, di mana di sini kita mengubah dari tabel outcome. Kemudian kita melakukan assembling data, di mana pada vektor assembler digunakan untuk memastikan kembali karena bahwa library Machine Learning Spark itu tidak bisa langsung membaca secara langsung atribut yang ada. Oleh karena itu, kita akan mengubah atribut yang ada menjadi feature pada untuk digunakan pada model machine learning. Di sini kita menggunakan assembler sama dengan vector assembler dengan inputnya sebagai berikut. Bisa di next. Selanjutnya ada data train dan data test. Di sini kita akan memecah data train dan test dengan menggunakan random split dengan pembagiannya 0,7 dan 0,3. Kemudian kita akan menampilkan jumlah baris data train dan test. Di sini menggunakan fungsi count, kemudian dapat lihat jumlah data trainnya yaitu ada sekitar 551 dan jumlah data testnya ada 217. Kemudian kita akan menampilkan data train dengan menggunakan show. Kita dapat melihat di sini terdapat menampilkan 20 row pertama. Kemudian masuk ke dalam machine learning model building. Pertama, kita akan mendefinisikan terlebih dahulu model logistic regression-nya dengan mengimport terlebih dahulu logistic regression, kemudian mendefinisikannya menjadi LR sama dengan logistic regression dengan parameternya feature dan outcome. Kemudian kita akan mendefinisikan pipeline, di mana kita akan pada pipeline ini kita akan menyatukan beberapa langkah, yaitu di sini pipeline sama dengan pipeline dengan parameternya itu ada encoder, assembler, dan LR. Lalu kita akan menerapkan model pada data training dengan menamakannya train model dan menggunakan pipeline.feedTrain. Kemudian kita menerapkannya pada model pada dataset dengan menamakannya result dan menggunakan train model.transform dengan parameternya test. Selanjutnya kita menampilkan kolom data test, yaitu yang bernama result. Dapat lihat di sini terdapat pertambahan kolom prediction. Next. Ya, selanjutnya kita akan men-select kolom outcome dan prediction, di mana outcome merupakan hasil yang sebenarnya yang terdapat pada dataset dan prediction merupakan hasil dari prediksi model kami. Kemudian dapat lihat berikut 20 row-nya. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi model dengan mengecek tingkat akurasinya, di mana kita akan mengimport terlebih dahulu binary classification evaluator, kemudian mendefinisikan MyEval sama dengan binary classification evaluator dengan parameternya outcome dan prediction. Kemudian kita mendefinisikan AUC dengan MyEval.evaluate parameternya result. Dan kita akan memprintnya atau menampilkannya. Dan dapat lihat bahwa tingkat akurasinya itu sebesar 0,73.
Selanjutnya ke penutup. Kesimpulan, penyakit diabetes menjadi teror untuk banyak negara di dunia, khususnya di India. Dengan jumlah kasus diabetes yang terus meningkat, menjadikan India mendapat predikat negara kedua dengan kasus diabetes paling tinggi di dunia. Penelitian ini dibuat untuk mengefisiensi proses diagnosis penyakit pada pasien diabetes dengan mengambil sampel data pasien dengan kriteria berjenis kelamin perempuan dan berusia minimal 21 tahun yang merupakan keturunan India Prima. Penelitian ini menggunakan algoritma logistic regression untuk melakukan prediksi. PySpark digunakan untuk dalam proses implementasi algoritma. Extract data, data understanding, sampai visualisasi dan penerapan model dilakukan dalam tahap membuat prediksi diagnosis untuk penyakit diabetes dan dihasilkan tingkat akurasinya sebesar 0,73. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu untuk penelitian di masa mendatang, sebaiknya menggunakan data yang lebih banyak dan tidak terbatas pada suatu wilayah tertentu. Ini digunakan untuk melatih model agar dapat membuat prediksi yang lebih akurat, karena semakin banyak data yang digunakan dalam melatih model, maka model akan semakin baik menghasilkan prediksi yang akan dikeluarkan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.